Penyebab terdirinya Fatu Makkah adalah dilanggarnya perjanjian Hudaybiyah yang ditandatangani oleh Nabi Muhammad sebagai pewakil Islam dengan Suhail bin Amr sebagai pewakil kafir Quraisy di tahun ke-6 Hijriah. Salah satu poinnya adalah kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Namun, perjanjian itu dilanggar kafir Quraisy dengan membantu Bani Barq menyerang dan membantai Bani Khuza'ah sekutu umat Islam. Akibat pelanggaran kaum Quraisy, Nabi segera menyiapkan kurang lebih 10.000 pasukan untuk bergerak menuju Mekah. Meski menyiapkan pasukan dengan jumlah besar, Nabi tidak menghendaki adanya peperangan, sehingga beliau berpesan agar pasukannya tidak menyerang, kecuali dalam keadaan terpaksa. Maka berangkatlah rombongan Nabi dari Madinah menuju Mekah pada 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Perjalanan menuju Mekah membutuhkan waktu 10 hari, hingga rombongan memasuki kota suci pada 20 Ramadan. Lamanya perjalanan di samping jauhnya jarak Madinah Mekah, juga karena pasukan sempat berhenti dan berkemah. Saat berkemah, beberapa perwakilan kafir Quraisy yang telah mengetahui pergerakan pasukan menuju Mekah mendatangi Nabi untuk bernegosiasi agar tidak melakukan penyerangan ke Mekah. Mereka meminta Nabi untuk mundur karena ini masalah dengan Bani Khuza'ah, bukan dengan Nabi. Namun, Nabi tetap bergeming karena kaum Quraisy sendiri yang telah melanggar dan membunuh orang-orang Bani Khuza'ah. Menjelang sampai ke kota Mekah, para sahabat pun bergembira karena akan memasuki dan menaklukkan kota Mekah. Terbayang oleh sahabat Muhajirin akan keadaan rumah dan sekitarnya setelah ditinggal hijrah 8 tahun sebelumnya. Juga teringat oleh mereka berbagai penyiksaan kafir Quraisy terhadap Nabi dan sahabatnya di saat umat Islam masih lemah pada periode Mekah. Melihat Nabi datang dengan kekuatan berlipat, kafir Quraisy ketakutan luar biasa, mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka kepada Nabi dan umat Islam selama periode Mekah, dan pelanggaran perjanjian di saat periode Madinah. Lebih-lebih di saat itu, kekuatan kafir Quraisy mulai melemah karena tokoh-tokoh banyak yang tiada, baik karena meninggal di medan tempur maupun karena telah memeluk agama Islam. Mereka pasrah menunggu dieksekusi pasukan Islam sebagaimana layaknya tradisi perang kabilah, yang kalah laki-lakinya dibunuh dan perempuannya dijadikan budak bersama anak-anaknya. Tapi apa yang dikhawatirkan kafir Quraisy tak terjadi. Justru Nabi memberi pengampunan massal, amnesti kepada mereka. Di tengah kecemasan dan ketakutan penduduk Mekah, Nabi menyampaikan pengumuman kepada mereka. Siapa yang masuk masjid, maka dia aman. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Dan siapa yang masuk rumahnya dan menutup pintunya, maka dia aman. Mendengar pengumuman tersebut, maka duka cita kafir Quraisy menjadi sirna dan berubah menjadi sukacita, sehingga pada akhirnya mereka berbondong-bondong masuk Islam. Peristiwa Fatu Mekah merupakan revolusi besar di mana penaklukan suatu wilayah tanpa setetes darah pun mengalir. Padahal yang terjadi saat itu, yang menang menghabiskan penduduknya dan menghancurkan kota-kota yang ditaklukkan, seperti yang dilakukan Nebukadnezar ketika menaklukkan Yerusalem. Ia bantai penduduknya dan hancurkan kotanya. Tapi melalui Fatul Mekah, Nabi yang rahmat justru memberikan pengampunan dan pembebasan. Pengampunan dari segala kesalahan yang diperbuat kafir Quraisy kepada Nabi dan sahabatnya, Nabi Muhammad SAW yang rahmat melupakan dan mengampuni semuanya, kecuali beberapa pihak yang tetap membangkang dan bahkan melawan. Pembebasan dari penghambaan kepada berhala menuju penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Khalik, yang ditandai dengan penghancuran patung-patung dan berhala sesembahan kafir Quraisy di sekitar Ka'bah, serta penghapusan gambar-gambar bernuansa syirik di dalamnya. Maka dengan pribadi dan pendekatan yang rahmat, penduduk Mekah yang dulunya menjadi penentang paling keras terhadap ajaran Islam, pada akhirnya menjadi penduduk paling kuat bersama penduduk Madinah dalam mempertahankan ajaran Islam. Inilah sukses besar Nabi mengislamkan Madinah dan Mekah, dua tanah haram yang masing-masing memiliki simbol yang membius umat Islam untuk mengunjunginya setiap saat, yaitu Mekah dengan Ka'bahnya
dan Madinah dengan makam nabinya yang rahmat. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama hamba dan kekasihnya yang rahmat.